Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi Abdillah dengan NIM 21020411040. Saya berasal dari kelas B dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang materi dari Living Hadis. Baik, langsung saja kepada apa sih pengertian dari Living Hadis. Living Hadis ini menyebar di kalangan umat Islam, mengalami akulturasi dengan tradisi setempat di mana umat Muslim berada. Penelitian Theodore Friend tentang Islam di 5 negara, yakni ada Indonesia, Pakistan, Turki, Saudi Arabia, dan Iran, menunjukkan bahwa praktek ajaran Islam beragam dan berbeda-beda. Ia menggambarkan keragaman tersebut dari budaya serta peran dan status laki-laki dan perempuan, misalnya tentang cara berpakaian, adat perkawinan, relasi antara laki-laki dan perempuan, dan masih banyak yang dipelajari dari hal ini. Hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diakulturasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal ini yang disebut dengan living hadis. Istilah living hadis itu berbeda dengan living sunnah. Living sunnah ini diperkenalkan oleh Fathur Rahman, dimaknai sebagai teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diakulturasikan oleh sahabat dan tabi'in menjadi praktek keseharian mereka. Praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Penafsiran ini berbeda di kalangan para sahabat. Ada yang menganggap sebagai sunnah, ada yang tidak. Kemudian muncullah istilah sunnah Madinah, sunnah Kufah, dan sebagainya. Contoh living sunnah adalah tentang rampasan perang pada masa Nabi. Harta rampasan perang ini dibagikan kepada kaum muslimin, sementara pada masa Umar bin Khattab ia mengambil kebijakan dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah taklukan Islam serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu. Saya ingin menegaskan bahwasanya living hadis adalah sebuah model kajian, salah satu cabang disiplin dalam ilmu hadis. Oleh karena itu sah-sah saja seorang peneliti yang melakukan penelitian mengenai living hadis tidak menyebut living hadis tersebut dalam penelitiannya. Seperti contoh tradisi puasa Senin Kamis di kampung Pekaten. Namun perlu dipastikan bahwa praktik itu berasal dari teks hadis, merupakan satu bentuk imitasi, modifikasi, ataupun akulturasi, di mana teks tersebut masa lalu dengan realitasi dengan masa lalu dengan masa sekarang itu pas. Lalu di sini ada pendekatan dari living hadis itu ada apa saja? Yang pertama yaitu ada pendekatan sejarah. Metode sejarah ini digunakan untuk mengamati proses sosial budaya berdasarkan alur waktu. Metode ini digunakan untuk menguji orientasi validitas sumber dokumen teks-teks hadis, baik dari segi sanad maupun dari segi matan hadis. Yang kedua, yakni ada pendekatan sosiologi dan antropologi. Pendekatan ini mengkaji praktek-praktek keagamaan untuk membuktikan hubungannya dengan interaksi, struktur, ideologi, kelas, dan perbedaan kelompok yang dengan ini masyarakat bisa terbentuk. Yang ketiga yaitu ada pendekatan fenomenologi. Agama sebagai fenomena kehidupan sebagai sistem sosial budaya, artinya mengkaji agama secara filosofis dan teologis, tetapi agama sebagai fenomena empiris yang mendasari setiap fakta-fakta religius. Yang keempat ada pendekatan hermeneutik. Pendekatan hermeneutika itu mengkaji tentang cara pembaca memahami teks yang dimaksud oleh pengarang karena adanya perbedaan waktu, tempat, dan konteks latar belakang sosial dan budaya, yaitu berbeda antara pengarang dan pembaca yang memunculkan pluralitas pemahaman terhadap teks. Lalu ada metode penelitian dari living hadis ini pada fokusnya di everyday life atau dalam kehidupan sehari-hari, khusus dalam mengamati, mendengar dalam rangka memahami,
mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan yang terjadi di zaman sekarang ini dengan observasi bertujuan untuk mengamati fenomena sosial keagamaan sebagai peristiwa aktual yang memungkinkan penelitian memandang fenomena tersebut sebagai proses untuk menyajikan kembali gambaran dari fenomena sosial keagamaan dalam laporan penelitian dan penyajian untuk melakukan eksplorasi atas social setting di mana fenomena itu terjadi. Lalu ada hal-hal yang dilakukan ketika untuk melakukan living hadis ini, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga itu ada dokumentasi. Jadi kajian living hadis merupakan satu kajian yang masih sangat terbuka terhadap bentuk penelitian dalam bidang hadis. Di samping itu memang masih belum ada kesempatan dalam model metode dan analisisnya. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk memancing dan menarik diskursus kajian living hadis di Indonesia. Sejauh ini kajian living hadis yang dilakukan baru pada level kajian tradisi dan ritual. Saya kira kajian ini masih lebih luas lagi, apalagi dengan meminjam ilmu-ilmu sosial lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.